Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya di dalam kehidupan kita. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk membuktikan bahwa kita adalah hamba-hambanya yang beriman. Terbukti hari ini, saat ini kita berada di masjid ini untuk memenuhi perintah Allah di dalam surat Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kita hadir di sini bukan berarti di luar sana kita tidak punya aktivitas. Kita hadir di sini bukan berarti di luar sana kita tidak punya kesibukan. Tetapi kita semua hadir di sini membuktikan bahwa kita adalah hamba-hamba yang beriman, yang sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'id Al-Khudri, beliau menyampaikan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Jika engkau menyaksikan ada seorang laki-laki yang dia senantiasa melazimi masjid, yang senantiasa dia mendatangi masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tolok ukur penting atau tidaknya sesuatu yang paling mudah kita jadikan ukuran adalah ketika sesuatu itu disebut atau tidak di dalam Al-Quran. Ada kata-kata, ada nama yang sering sekali disebut di dalam Al-Quran, bahkan dijadikan nama surat, yang itu kemudian menunjukkan betapa pentingnya nama atau kata tersebut. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kata masjid di dalam Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 21 kali. 15 kali diantaranya bersanding dengan Al-Haram, Al-Masjidil Haram. Satu diantaranya bersanding dengan Masjidil Aqsa, Al-Masjid Al-Aqsa, dan 5 yang lainnya berdiri sendiri. Itu ketika masjid dikatakan sebagai masjid yang satu. Kemudian ketika masjid disebut sebagai sesuatu yang jamak, masjid-masjid yang dalam bahasa Arab disebut sebagai masajid, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Dan itu menunjukkan betapa pentingnya masjid di dalam kehidupan kita. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita membahas tentang memakmurkan masjid, Allah Subhanahu wa taala bahkan perlu menurunkan satu ayat yang kemudian memberikan pelajaran kepada kita semua, siapakah orangnya
yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Rasulullah bersabda sebagaimana yang khatib sebutkan tadi, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ayat ini diterjemahkan bahwa sesungguhnya yang berhak atau yang layak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah adalah yang pertama, orangnya beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, orang yang menegakkan salat. Yang ketiga, orangnya menunaikan zakat. Kemudian walam yakhsha illallah, orang ini adalah orang yang dia tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masjid yang kemudian menjadi salah satu tempat penting di muka bumi ini, karena dia adalah tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berada di masjid, barang siapa yang berada di dalam masjid, melazimi masjid, maka berarti dia sekaligus memantaskan dirinya untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata syaratnya begitu berat. Allah mensyaratkan bahwa orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang senantiasa mendirikan salat, orang yang senantiasa menunaikan zakat, dan orang yang tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita belum mempunyai syarat-syarat itu, maka kemudian kalimatnya bisa kita balik. Barang siapa yang dia ingin menjadi hamba yang senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang dia ingin menjadi orang yang senantiasa menegakkan salat, barang siapa yang ingin supaya dia senantiasa menunaikan zakat, dan barang siapa yang ingin agar dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya adalah dengan memakmurkan masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemakmur masjid adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika besok di padang mahsyar, sebagian besar manusia panik dengan kondisi waktu itu. Mereka ingin agar dirinya segera dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, menjumpai bagaimana balasan amal-amalnya. Maka orang-orang yang disebutkan di dalam hadis, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ada laki-laki yang hatinya senantiasa tertaut dengan masjid. Kalau bahasa Banyumasnya, kemandil-kandil. Kemanapun dia pergi senantiasa ingat masjid. Dia santai saja ketika menghadapi beratnya hari hisab. Karena apa ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Karena Allah pada hari itu memberikan kepadanya naungan yang Allah tidak memberikan naungan itu kecuali kepada 7 golongan, yang salah satunya adalah laki-laki yang hatinya senantiasa mu'allaqun bil masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, persoalannya adalah kemudian ternyata kita menjumpai realitas hari ini. Para pemakmur masjid sebagiannya adalah orang-orang yang sudah lanjut usia, dan ini problem tersendiri bagi kita. Seolah-olah bahwa ketika kita masih muda atau masih anak-anak, jauhlah kita dari kematian. Padahal kita saksikan sendiri ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ketika kematian datang dia tidak mengenal usia. Ada bayi yang baru lahir kemudian ditakdirkan meninggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian mengintai kita dimanapun kita berada. Maka ma'asyiral muslimin rahimahumullah, agar kemudian masjid-masjid kita tidak hanya dihuni oleh orang-orang tua saja, kita mestinya sebagai orang yang ingin
menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dengan wasilah menjadi ahlul masjid. Yang pertama adalah meluruskan niat kita ketika memakmurkan masjid. Mari ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah tadi menggunakan kata ya'muru. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah. Allah menggunakan kata ya'muru, memakmurkan, bukan menguasai. Akan sangat berbeda ketika kita menggunakan kata yang berbeda. Ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah memilih kata untuk ayatnya, bahwa ketika kita disuruh untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, bukan menguasai, maka kita akan bisa bersinergi dengan siapapun untuk memakmurkan masjid-masjid kita, dengan siapapun, asal masih dalam koridor wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Tetapi ketika di dalam fikiran kita, di dalam hati kita ada niat untuk menguasai masjid, bisa dipastikan siapapun yang berbeda dengan kita pasti akan kita singkirkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah meluruskan niat kita dalam urusannya, dalam kaitan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya adalah mari kita berbanyak aktivitas di masjid yang bisa kita lakukan untuk menambah rasa kebersamaan sesama anggota masyarakat. Tentunya sebagaimana koridor yang khotib sampaikan tadi, yang Allah firmankan di dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah tidak diseru di dalamnya kecuali hanya untuk Allah saja. Maknanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang boleh dilakukan di masjid adalah hal-hal yang kaitannya dengan ibadah. Dan kalau kita sudah mengilmui ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apapun sesungguhnya yang kita lakukan bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi satu saat ada anggota masyarakat yang menggunakan masjid untuk resepsi pernikahan. Bisa jadi masjid-masjid kita kemudian digunakan sebagai tempat untuk curhat. Bisa jadi masjid-masjid kita kemudian digunakan sebagai tempat para jomblo yang mencari jodohnya. Masya Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika ini terjadi, masjid akan menjadi tempat yang sangat kita rindukan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena sebab yang kedua tadi, maka kemudian mestinya kita menjadikan masjid-masjid kita sebagai tempat yang nyaman. Nyaman untuk segala lapisan umur, dari anak-anak sampai orang tua. Karena di dalam hadis tadi, ketika Allah menyebutkan 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yang disebut adalah kata rajulun, laki-laki, yang itu tidak dibatasi oleh usia. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi PR juga bagi kita semua supaya masjid kita semakin nyaman, baik fisiknya maupun nyaman para jamaahnya. Mari kita juga tumbuhkan rasa kepemilikan kepada masjid-masjid kita, baik kepemilikan dari sisi bangunan ataupun kepemilikan dari sisi jamaah yang menghuninya. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita merasa memiliki sesuatu, tentu kita akan berusaha agar sesuatu itu tetap baik. Ketika ada sesuatu yang rusak, kita akan segera memperbaiki. Ketika ada sesuatu yang kurang indah, kita akan memperindahnya. Dan juga ketika kita merasa bahwa seluruh jamaah adalah anggota keluarga kita, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, akan sangat berbeda sikapnya ketika terjadi sesuatu di masjid yang tidak kita inginkan. Sebagai contoh yang paling sering kita jumpai adalah ketika kita menjumpai anak-anak kita ribut di masjid. Akan berbeda ketika kita menganggap bahwa anak yang ribut itu adalah anak kita, bukan anak orang lain. Akan berbeda cara menasehati kita terhadap anak-anak yang ribut itu ketika mereka kita anggap sebagai anak kita. Tentu akan jauh lebih santun.
Begitu juga ketika ada sesama jamaah yang mungkin perilakunya tidak sesuai dengan keinginan kita, akan sangat berbeda ketika kita anggap yang bersangkutan adalah keluarga kita sendiri, yang kita tidak berhak untuk menghakimi yang bersangkutan karena berlaku kaidah nahnud du'at laisal qudat. Kita adalah para penyeru, para dai, bukan hakim yang bisa memutuskan seseorang baik atau tidak. Tetapi mari kita bersama-sama mengajak sesama saudara kita untuk menumbuhkan rasa kepemilikan kita terhadap masjid, baik dari sisi bangunannya maupun dari sisi jamaahnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang perlu kita lakukan juga adalah bagaimana kita kemudian mengajak tetangga kita yang belum hadir di masjid untuk kemudian mereka bisa hadir di masjid. Tentunya itu akan sulit kita lakukan ketika sebagai anggota jamaah masjid kita tidak menunjukkan perilaku yang berbeda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang kafir dengan sebab apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau kamu tidak beri peringatan, mereka sama saja. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita berlindung kepada Allah semoga ini tidak terjadi pada kita. Jangan sampai antara orang yang menjadi jamaah masjid dengan yang tidak menjadi jamaah masjid sama dalam artian yang negatif. Ketika kita sudah menjadi jamaah masjid, mari kita tunjukkan bahwa ahlul masjid adalah orang yang santun, orang yang punya akhlak yang bagus. Sehingga ketika tetangga kita yang belum hadir di masjid melihat kita, mereka jadi ingin pergi ke masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukankah ketika kebaikan yang kita lakukan ditiru oleh saudara-saudara kita, kita akan mendapatkan pahala yang sama dari kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita itu tanpa mengurangi pahala amal dari yang kita lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang di dalam Islam dia memberi contoh yang baik, maka baginya pahala dari sunnah itu, wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala dari amal yang dilakukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebebasan penuh untuk memilih apapun yang akan kita lakukan. Karena jika Allah berkehendak, bisa saja Allah menjadikan seluruh manusia di muka bumi ini beriman kepadanya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Yunus ayat yang ke-99. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan seandainya Rabbmu menghendaki, maka berimanlah seluruh penduduk di muka bumi ini. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu akan memaksa seorang itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maknanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kita beriman atau tidak itu menjadi pilihan kita sendiri. Kita berbuat baik atau tidak itu juga pilihan kita sendiri. Allah di dalam Al-Qur'an memberikan pilihan kepada kita, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, dia juga bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Barang siapa yang bakhil, sesungguhnya dia juga bakhil untuk dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu juga kaitannya dengan iman. Faman syaa'a falyu'min
wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak untuk menjadi orang yang beriman, silakan beriman. Barang siapa yang menghendaki untuk menjadi orang kafir, silakan kafir. Tapi tentu Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya sudah memberikan apa resiko bagi orang yang beriman dan juga bagi orang kafir. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam urusan kaitannya dengan memakmurkan masjid, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ketika memakmurkan masjid sekaligus memantaskan diri kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berada di tempat yang Allah cintai. Kita juga memantaskan diri untuk menjadi hamba yang besok mendapat naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mohonkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan kita untuk beramal memakmurkan masjid-masjid kita, menjadikan masjid-masjid kita sebagai tempat yang nyaman untuk saudara-saudara kita sesama muslim, tidak menjadikannya justru sebagai tempat perseteruan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa aqimis shalah.